Baik, Bapak Ibu yang melakukan Allah, mau dengar teori apa dengar cerita? Kalau teori Nur Muhammad. Kalau cerita Nabi Muhammad. Itu beda tuh. Tapi dia juga. Pilih mana? Waduh, tamak sekali ya. Maunya dua-duanya. Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmizi mengisahkan dialog yang sangat dekat sekali antara Rasulullah dan para sahabat. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Mata wajabat lakan nubuwah. Kita coba ya. Mata wajabat, wah lebih sahih ini ya. Ini kurang sahih Pak, ini hasan ini. Yang tadi dhaif. Mata wajabat lakan nubuwah. Apa kata sahabat-sahabat Nabi? Wahai Rasulullah, kapan diwajibkan atas engkau kenabian? Itu terjemahan harfiahnya. Secara maknawi diartikan kapan engkau ditetapkan jadi nabi. Ini hadis siapa nih? Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi wafat 279 Hijriah. Gurunya Imam Bukhari wafat 256 Hijriah. Jadi ini berguru ke Imam Bukhari. Dia punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, sekarang dikenal dengan Sunan At-Tirmizi. Salah satu guru saya di Betawi, di Jakarta, ada yang ngajar kitab ini, namanya Kiai Ahmad Marwazi. 12 tahun beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Saya dengar di Bekasi ada beberapa kiai pernah belajar juga kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Imam Tirmizi mengatakan, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan sebagai seorang nabi? Kenubuatan engkau kapan ditetapkan? Kapan, Mbak? Kapan beliau diangkat jadi nabi? Ayo. Kapan? Ini bukan ujian, Pak, ngecek aja. Kapan beliau diangkat jadi nabi? Umur 25? 40? Ya salam. Nilainya semuanya maudhu. Mau dengar yang benar nggak? Yang benernya ini berdasarkan hadis, bukan pakai buku pelajaran sekolah. Maka buku pelajaran di sekolah masih perlu dikritisi, masih perlu diperbaiki. Kenapa? Karena di dalamnya tidak bisa membedakan antara bi'tsah dan nubuwah. Bi'tsah diutus sebagai rasul. Kalau nubuwah bukan kerasulan. Nubuwah itu adalah inti kerasulan. Apa arti nubuwah? Yang diberikan kabar, yang diberikan ilmu khusus. Nubuwah itu ilmu yang khusus Allah berikan langsung dari hadiratnya kepada hambanya. Yang dapat ilmu ini disebut nabi, posisinya disebut nubuwah. Kapan itu? Bukan umur 40, bukan umur 25. Umur 40 itu wahyu pertama turun. Wahyu tasyri' pertama turun, yaitu Iqra. Tapi wahyu-wahyu nubuat sudah turun, maka wahyu terbagi dua. Ada wahyu nubuat, ada wahyu risalah. Wahyu nubuat sudah ada bahkan sebelum Nabi lahir. Maka Nabi bisa cerita mengenai alam masa lalu. Tapi kalau wahyu risalah, umur 40. Disebutkan di kitab Imam Tirmizi juga. Wa bu'itsa fil arba'in, dia diutus pada tahun ke-40. Lalu beliau mengatakan, inni la'arifu hajaran di Makkah. Aku masih ingat ada satu bongkah batu di Mekah. Yusallimu alayya, menyapaku waktu aku berada di Mekah.
pada malam unzila alayya, pada malam aku diangkat menjadi seorang rasul. Jadi Nabi itu ketika diangkat jadi rasul, itu alam semesta mengucapkan salam. Hatta sebongkah batu yang keras itu tahu bahwa yang dekat, yang melewatinya seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu umur berapa? Jadi kalau wahyu risalah kerasulan diangkat jadi rasul benar 40. Kalau diangkat jadi nabi, tidak ada riwayat yang menyebutkan satupun bahwa beliau diangkat jadi nabi umur 25. Nggak ada, Pak. Menikah umur 25. Benar? Ya, benar nggak? Bapak menikah umur berapa? 30. Itu yang keberapa kalinya? Dan terakhir. Yang terakhir dan pertama. Setia amat, Pak. Nabi Muhammad SAW menikah umur 25, diangkat jadi nabi sebelum itu. Ada kelompok ekstrim sekarang nggak paham, saya dituduhnya sesat karena mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam sudah ada nabi. Nanti Bapak dengerin riwayat ini. Nabi ketika ditanya mata wajabat lakan nubuwah, kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Apa jawaban beliau? Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah diangkat menjadi nabi. Adam baru tanah, baru air. Berarti Nabi Adam udah ada apa belum? Berarti nabi pertama siapa? Nabi Muhammad. Itu dalilnya. Saya ngada-ngada atau mereka yang jahil? Saya ngada-ngada atau mereka yang tidak mengenal hakikat nabinya? Padahal semua sahabat mengenal itu. Katanya ikut akidah para sahabat, tapi ternyata giliran begini nggak baca. Katanya ikut sunnah Nabi, manhajnya manhaj sunnah Nabi, tapi hadis Tirmizi pun tidak tamat. Bapak saudara sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi sudah diangkat jadi nabi sebelum Nabi Adam. Maka beliaulah awwalu nabiyyin. Itulah kalam beliau dalam hadis Imam Hakim. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum tercipta. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Isa. Inni mubasyirun bi rasuli ya'ti wa mubasyirun bi rasuli. Aku ditugaskan menjadi mubasyir, membawa misi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Akan muncul seorang rasul setelahku. Namanya Ahmad. Nabi Isa itu ruhullah, benar nggak? Nabi Isa itu ruhullah, percikan dari ruh Allah. Dari mana ruh Nabi Isa ini? Dari ruh Nabi Muhammad. Namanya Ahmad. Jadi ruhnya Nabi Muhammad punya nama. Ada, namanya apa? Ahmad. Siapa yang tahu namanya? Nabi Isa. Nabi Isa kabarin itu di Quran. Mubasyirun bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jelas ayatnya. Lalu Ahmad itu apa dan siapa? Ahmad itu adalah hembusan ruh Allah yang pertama. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Apa namanya? Ruhullah. Di saat itu belum ada langit, belum ada bumi. Bahkan belum ada langit, belum ada bumi. Sudah ada Ahmad Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibayangkan hembusan kita, Pak. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Seperti apakah, bagaimanakah. Kapankah itu masanya? Itu masa sebelum masa alam penciptaan. Ini alam penciptaan disebut alamul hudus atau alamin. Ahmad sebelum itu disebut oleh ulama kita dengan istilah azaliyah. Apa istilahnya? Azaliyah.
Ya. Jadi sebelum alam ini sudah ada Nabi Muhammad namanya Ahmad. Itu masa sebelum ada masa, waktu sebelum ada waktu, alam sebelum ada alam. Susah nyebutnya itu. Waktu sebelum ada waktu, apa dong Pak? Ya hanya Allah yang tahu. Maka ulama kita mensimbolkan dengan istilah azali. Apa arti azali? Prawaktu. Itulah Ahmad. Allah berfirman, Kul huwallahu ahad. Ahad itu qadim. Masanya kapan? Sebelum azali lagi. Sebelum azali, itu namanya masa ahadiyah. Allah hanya sendiri dengan ketunggalannya, keesaannya. Jadi Allah maha jomblo, Pak. Hanya Allah yang boleh sendiri. Bapak nggak boleh sendiri, Pak ya? Telat umur 30. Kirain 30 tuh udah ketiga kalinya. Mau nambah lagi nih, Pak. Ya, yang sono mau nambah. Baik, fokus Pak ya. Saya yang nggak fokus, bapaknya udah serius-serius amat ya. Lalu Ahad ini disebut masa sebelum adanya masa azaliyah. Hanya dialah sendiri. Maka disebutlah Allah wujud qidam baqa, qidam qadim. Ini masanya. Saya mau tanya Pak, kalau kita tawaf berapa kali tawaf? 7 kali ya. Baru kemudian kita keluar ke sa'i. Alam semesta ini sebenarnya tawaf, bergerak. Perputarannya juga sama. 7 kali alam semesta bergerak. Itulah satu kiamat. Baru 1 hari di alam azali. Di masa azaliyah ya, kita kalau nggak sebut itu alam, sebut saja masa sebelum masa. Nabi mengatakan nanti kamu di surga akan bertemu Allah. Jika masuk ke surga Firdaus, surga tertinggi, surga terbawah enggak, surga yang di bawahnya juga enggak, hanya surga tertinggi. Bertemu Allah di waktu pagi dan sore. Tapi jangankan pagi dan sore, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan lainnya, satu pohon di surga kalau dilewatin 100 tahun baru selesai ujungnya. Bayang-bayang di bawah. Itu kalau kita jalan dari ujung kiri ke ujung kanan 100 tahun. Gimana Pak? Pohon di surga tuh. Pohon di surga itu 1 biji subhanallah. Maka Bapak kalau baca subhanallah, langsung Allah tanam 1 pohon di surga. Dan tingginya sangat tinggi, panjangnya sangat panjang. 100 tahun perjalanan baru bisa diselesaikan. Nabi mengatakan, kamu satarawna rabbakum, engkau akan memandang kepada Allah di surga Firdaus. Cuma hanya di waktu pagi dan sore. Antara pagi dan sore 500 tahun, sore ke pagi 500 tahun, siang malam di sana sama dengan 1000 tahun. Berarti bertemu Allah cuma sekali 500 tahun. Lama atau cepat itu Pak? Nggak ada apa-apanya 30 tahun menjomblo. Nggak ada apa-apanya. Dari pagi menuju sore, berapa tahun? 500 tahun. Sore ke pagi, nunggu 500 tahun baru ketemu Allah. Itulah alasannya, rahasianya. Kenapa di sorga itu Allah kasih penawar, yaitu menikah sebanyak-banyaknya. Nanti Bapak sabar ya. Cuma itu. Karena itu bisa membuat mereka itu kalau rindu, itu mirip-mirip orang sakau. Mereka rindu terus musfikun, sampai muncul rasa takut kepada Allah. Maka Allah berilah obat penawar.
diizinkan makan seenak-enaknya, minum seenak-enaknya, selezat-lezatnya, kawin sebanyak-banyaknya. Jadi sehari itu nanti Pak, disebutkan di hadis, satu laki-laki diberikan kekuatan 100 laki-laki. Waduh, saya nutup mata bentar Pak. Gak berani ngelihat bapak-bapak ini nanti kalau ahli surga. Sekarang atuh aja keok Pak ya. Sok-sokan mau nambah 2 ya. Nanti di sana. Itu penawarnya. Itulah kenapa kalau kita, mohon maaf ya yang belum cukup umur, habis melakukan hubungan spesial itu wajib mandi. Karena di saat itu kita lupa kepada rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasia sebenarnya. Wajib mandi nggak? Mandi nggak tadi? Wajib Pak mandi. Tanda tobat. Ya Allah ampuni aku, karena kelezatan sesaat aku lupa kepada Engkau. Itu dia ya. Itu rahasianya kalau kita ungkit-ungkit rahasianya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku sudah ada, Adam belum ada. Namun meskipun beliau awal Nabi, tapi terakhir diutus. Dulu ruhnya bernama Ahmad, fisiknya ketika dunia bernama Muhammad. Dia juga Pak. Cuma ini Muhammad ada jasadnya, kalau yang Ahmad tidak ada jasadnya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, waktu di Ka'bah muter, kita muterin apa sih? Ka'bah, apa yang ada di situ? Hajar Aswad, apa lagi? Hijr Ismail. Itu adalah rumah untuk ibadah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ternyata sebelum itu, dulu awal-awal Nabi Adam baru turun di muka bumi, itu dikabarkan malaikat dulu tawaf di tempat yang sama, namanya Bakkah. Ketika terjadi banjir besar, maka Allah angkatlah Ka'bah itu ke langit. Jadilah namanya Al-Baitul Ma'mur. Dan Allah bersumpah dalam surat At-Tur, wal baitil ma'mur, dan demi rumah-rumahku yang dimakmurkan, yang diramaikan. Siapa yang meramaikan rumah Allah? Dan ini disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau diperjalankan Mi'raj. Sampailah beliau di langit ke-7. Apa kata beliau? Aku melihat Nabi Ibrahim bersandar di tiang masjid atau tiang Ka'bah langit Al-Baitul Ma'mur. Kakinya selonjoran, rambutnya sudah sedikit beruban. Nabi Muhammad kalau melihat Nabi Ibrahim mirip sama mukanya. Itu saya apa kakek saya? Kira-kira gitu Pak. Mirip sekali. Dari mana kita tahu? Dalam hadis yang sama riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan Nabi bersabda, urida alayya al-anbiya. Para nabi ditunjukkan wajahnya kepadaku. Lalu beliau mengatakan, tiba-tiba aku melihat Nabi Fulan mirip Fulan, Nabi Fulan mirip sahabat Fulan. Adapun Nabi Ibrahim mirip sahabatmu yang di depan. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksudnya mirip Nabi Muhammad nggak? Mirip, sangat mirip. Dan wajah Nabi Muhammad itu sangat mirip dengan beberapa habib di Timur Tengah sana. Bahkan di negeri kita ada. Cuma saya nggak boleh kasih tahu kan. Ya, ntar Bapak cari-cari lagi orangnya. Nabi Muhammad mengatakan, ketika aku melihat Al-Baitul Ma'mur, setiap hari langit. Hari di langit, ya. Hari di langit itu satu hari kita 500 tahun di sana. Mereka masuk 70.000 dan tidak pernah keluar lagi. Gak tahu kemana tuh. Masuk 70.000 setiap hari. Jadi satu harinya 500
tahun. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkeliling tawaf. Maka siapapun yang bertawaf penuh dengan hikmat di bumi, pahala malaikat di langit akan diberikan kepadanya. Mereka lah yang disebutkan dalam surat Ghafir. Malaikat-malaikat itu bertasbih kepada Allah dan yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi. Kita beriman gak? Beriman ke Nabi Muhammad gak? Maka dapat doa dari malaikat sana. Ini yang disebut syafaatul malaikat, syafaat para malaikat. Nabi Muhammad SAW, beliau ketika kembali ke alam manusiawinya, maka bersyairlah ulama kita, basyarun la kal basyari. Iya, beliau ini manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Bapak manusia nggak? Dapat wahyu nggak? Ya, wahyu itu bisikan di kolbu dari Allah. Dapat bisikan nggak? Paling bisikan mau kawin lagi ya. Itu bukan wahyu Pak, itu nafsu. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ketika aku bermain-main dengan saudara susuku, tiba-tiba ada malaikat dua bersayap membedah dadaku. Jadi Nabi Muhammad ini kecil-kecil sudah tahu bahwa yang datang ini malaikat. Abu Darda nanya sebelumnya, muncullah kalam itu, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Nabi jawab, di saat malaikat membedah dadaku pertama kali. Umur berapa itu? Ada riwayat 5, ada riwayat 7 tahun. Umur 5 tahun anggaplah begitu, atau umur 7 tahun. Beliau sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril itu makhluk fisik atau makhluk rohani? Maka ketika Jibril belah dada Nabi, itu Jibril menyakiti fisik Nabi atau tidak? Enggak, karena beliau makhluk rohani, yang dibedah itu rohaninya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada efek di fisiknya, tapi tidak menyakitinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata selevel Nabi, ketika dibuka jantungnya, masih ada noda, 1-2 noda di dalamnya. Kalau kita berapa noda Pak hari ini? Ini ceknya sholat aja, sholat bisa khusyuk. Ada apa enggak? Titik-titik noda. Titik-titik noda. Kata Nabi, iza aznabal abdu, ketika seorang hamba berdosa, maka muncullah nuktatun sauda fi qalbi. Muncullah noda-noda, bintik-bintik hitam di kolbunya. Hadis ini sahih. Sekarang untuk maksiat gampang, lewat handphone, gampang nggak? Lewat TV, gampang sekali. Nggak perlu jauh-jauh buat maksiat mas sekarang. Ya, berarti kalau dihitung-hitung, bintik hitam itu mungkin sudah dibintikin lagi sama Allah, tuh, udah berlapis-lapis itu. Wajar sholat kita tidak nikmat, wajar sholawat kita tidak lezat, wajar zikir-zikir kita tidak syahdu. Kenapa? Yang menikmati sholawat, zikir, bacaan Quran itu adalah kolbu. Jika di kolbu ada bintik, ibarat seseorang mau meneguk air, di gelasnya ada noda, mau minum? Kalaupun dipaksa minum, menikmati atau jijik? Jijik, bisa muntah-muntah. Itulah kenapa orang-orang munafik muntah-muntah kalau dengerin zikir Pak. Sok suci gitu, norak gitu. Soalin, dia muntahkan semuanya. Kenapa? Karena noda di dalamnya terlalu banyak. Kita sekotor-kotor hati, alhamdulillah masih mau datang ke majelis. Alhamdulillah. Nabi Muhammad masih ada 2 titik hitam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad punya 2, kita mungkin punya 2000.
20.000, 2 juta. Ya. Berarti Nabi Muhammad kena percik dikit, tapi ternyata percikannya bukan percikan syahwat. Itu pun noda hitam, bukan dari syahwat. Kalau kita dari syahwat. Ini perbedaan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu karena beliau ini higienis kolbunya. Kolbu higienis, Pak. Kotor dikit beliau rasa. Kotornya kolbu Nabi itu masih bersih versi kita. Bapak pasti pernah nginep di hotel yang bagus. Kamar mandinya bisa jadi kamar tidur, ya nggak? Bisa makan di situ. Ya, Nabi Muhammad itu kolbunya paling bening. Bagi beliau dianggap kotor, kita nganggapnya masih bersih. Beliau ngerasanya sudah kotor. Apa kata beliau? Innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain dalam kolbuku. Cahaya menutupi kolbuku. Jadi Nabi ketutup cahaya sehingga bisa melihat surga neraka. Nabi berpaling sebentar, sedetik saja dari Allah. Beliau menganggap itu maksiat, itu dosa. Sedetik beliau lupa kepada Allah, asik dengan surga neraka, asik dengan alam-alam lain. Bagi Nabi itu dosa. Maka beliau istighfarkan satu salah itu 70 kali setiap hari. Kira-kira kita gimana, Pak? Silaunya handphone, silaunya YouTube. Berapa kali itu menyilaukan kolbu, tapi kita tidak pernah membersihkannya. Ya, wajar kolbu ini tidak siap menerima zikrullah. Wajar kolbu ini tidak pernah menikmati salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita nggak bisa merasakan Nabi itu hadir. Malah orang-orang yang juhala itu, terjemahin sendiri ya apa arti juhala ya? Waduh. Kayaknya antum punya dendam sama kaum sebelah nih ya. Diam-diam aja Pak ya. Tuh, ditambah lagi nih. Kayaknya ini pernah dihardik sama mereka nih. Kalau saya lebih dari dihardik Pak, dilaknat saya sama mereka. Tapi saya biasa aja. Betul, dibilang dajjal saya. Lah, dajjal mata kita masih ada 2. Ya salam, ya salam. Mereka bilang saya dajjal, tapi mereka nggak percaya keturunan Nabi. Padahal Al-Mahdi keturunan Nabi. Siapa yang dajjal ya? Nanti dibalik Pak, Al-Mahdi yang asli Dajjal yang asli disebut Al-Mahdi. Akan ada masanya. Kalau nggak sanggup minta meninggal duluan Pak ya. Serius tadi ngomong serius. Kalau nggak sanggup mending minta wafat sebelum. Tapi kalau ingin berjuang, ayo hidupkan majelis maulid. Karena kalau hidupkan majelis maulid nanti kita akan mempelajari kisah-kisah Nabi. Dari kisah Nabi akan terpola. Oh begini karakter Imam Mahdi di akhir zaman. Nanti karakternya nggak jauh beda. Saya sebutkan hadis tadi. Kapan engkau ditetapkan jadi Nabi ya Rasulullah? Ya. Apa aja kata Nabi? Adam belum dicipta, aku udah jadi Nabi. Nabi Musa tidak diizinkan untuk melawan Dajjal. Nabi Isa dikalahkan oleh Dajjal. Walaupun nanti di akhir hayat Dajjal yang bunuh Nabi Isa. Bahkan Khawarij pun tidak diizinkan oleh Rasulullah, dibunuh di hadapannya. Tapi nanti yang menghadapinya adalah seorang umat dari umatnya, keturunan dari cucu-cucunya. Berarti keturunan ini lebih kuat daripada generasi sebelumnya. Lalu siapakah keturunannya itu? Karena dia secara nasab keturunan Nabi, maka secara rohani adalah pewaris Nabi. Nabi Muhammad itu mewarisi Ahmad, benar nggak? Maka Al-Mahdi mewarisi Nabi. Kalau pewaris Nabi Muhammad, berarti dia pewaris Ahmad juga nggak? Inilah kata kuncinya. Al-Mahdi nanti itu nur di dalamnya adalah nur Muhammad, ruhnya adalah pewaris Ahmad.
Makanya dia bisa kuat, Pak. Karena di dalamnya ada warisan ruh Ahmad. Dia justru lebih kuat daripada Dajjal. Itulah alasannya kenapa Nabi Isa waktu datang, Nabi Isa nggak mau jadi imam. Karena dia tahu si yang di depan itu pewaris Ahmad. Nggak pantas seorang Nabi Isa menjadi imam baginya. Ini ada kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini mirip Nabi Isa lah di zamannya. Hibrul Ummah, sangat alim. Bisa melihat Jibril 2 kali. Dan Ibnu Abbas wafat Rasulullah umurnya 13. Dalam waktu rentang itu dia pernah melihat Jibril berapa kali? Ajib nggak tuh? Ajib luar biasa. Abdullah bin Abbas, ya, itu diceritakan bahwa ia berkhidmat waktu menginap Rasulullah di rumah salah satu istrinya. Di rumah Maimunah, Rasulullah bangun malam hari, dulu nggak ada keran, Pak. Nggak ada PDAM, sumur jauh. Ibnu Abbas yang masih kecil, ngambil air ke sumur yang jauh malam hari, lalu menyediakan air wudhu dan mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tidur ketika Nabi tertidur. Dia tunggu kapan Nabi keluar, maka dia keluar. Selesai Nabi berwudhu, Nabi nanya, siapa yang menyediakan air ini? Maimunah bilang, bukan saya wahai Rasulullah. Sepertinya Abdullah bin Abbas. Dia cuma khidmah loh. Ketika sholat Nabi Muhammad, dia langsung kelutuk-kelutuk sholat di samping Nabi, tapi di belakangnya, samping belakangnya. Nabi lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat di bagian kiri Rasulullah, maka ditarik oleh Rasulullah ke bagian kanan. Ditarik sejajar dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Setiap ditarik sejajar, dia diam sejenak lalu dia mundur 1 langkah. Ditarik oleh Nabi ke depan, dia mundur lagi 1 langkah. Begitulah terus sampai selesai sholat. Nabi bertanya, wahai Abdullah, kenapa kamu mundur ketika aku tarik? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Apakah pantas seorang Abdullah bin Abbas sejajar dengan kekasih Allah? Karena 2 ilmunya ini, pertama dia khidmah kepada Nabi, menyediakan air wudhu. Yang kedua, dia tahu adab padahal masih kecil. Dia kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia kefaqihan agama dan ajarkan dia ilmu memahami takwil dan tafsir Quran. Maka tiada sekarang ilmu tafsir kecuali cabang dari ilmu Abdullah bin Abbas. Apa khidmah beliau? Cuma menyediakan air, lalu pasang adab, tidak mau pernah sejajar dengan Rasulullah. Diberkahi Pak hidupnya. Maka saya simpulkan, jika ingin kita hidup berkah, khidmahlah kepada pewaris Rasulullah, beradablah kepada mereka. Maka anak keturunan kita akan dijadikan oleh Allah tentara-tentaranya, ulama yang alim, aulia-aulia yang tajam ma'rifatnya. Insya Allah. Sekarang banyak orang nyebut-nyebut hadis Nabi tapi tidak beradab. Banyak orang nyebutkan sunnah bid'ah tapi tidak ada perasaan. Sayang sekali, mereka dapat dalil tapi tidak dapat adab membaca dalil. Semoga keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semua diberikan ilmu khidmah dan ilmu adab. Amin ya rabbal alamin. Udah 9:30 Pak, lewat 10. Sampai subuh Pak. Sampai subuh kurang 10 jam. Kayaknya seneng banget didongengin ya. Emang itu dongeng? Bukan Pak. Itu kisah hakiki yang saya ceritakan semua. Dan tiada riwayat yang dhaif. Semua yang saya ceritakan semuanya sahih kalau nggak hasan. Kalaupun dhaif dia sudah naik menjadi hasan. Yang saya ceritakan itu semua, ya. Jadi insya Allah yang kita sampaikan, saya jaminannya bahwa itu hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya kuat, ya. Ini zaman apa? Mana dalilnya? Ya. Udah kita kesebutin dalilnya, nggak percaya juga dia karena kita bukan ustadznya, ya. Tapi ya sudahlah. Cukup ya?
Cukuplah. Apa mau tanya jawab? Ada tanya jawab? Ya udah tanya jawab deh, silakan. Ya, fadhal. Demikian yang disampaikan oleh Buya Zikir dari jamaah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dua atau tiga? Dua aja. Dua saja. Wah. Ya jangan itu. Giliran. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya sering dengar Pak Ustaz sebelum masuk ajar karena puji-pujian atau salawatan. Sekarang sudah jarang Pak Ustaz, kecuali di tempat tertentu ya. Apalagi di pihak yang senang membicarakan orang atau mengkafirkan orang, mereka menyebut itu sesat. Kemarin Pak Ustaz, saya ke suatu tempat pendidikan, hampir 75% itu anak didiknya hafiz Quran, tapi tidak ada satu pun juga yang bisa bersalawat. Mohon penjelasan Pak Ustaz, terima kasih. Masya Allah. Iblis itu bisa zikir 80.000 tahun seperti disebutkan Imam Tabari di surga, tapi tidak pernah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam baru dicipta, tapi dia langsung berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah ajarkan beliau al-asma, nama-nama di alam semesta. Sedangkan iblis hanya diberikan zikir tapi tidak diberikan ilmu. Ini pesan panjang, Pak. Iblis, Dajjal, Khawarij itu satu paket. Hafal zikir, hafal ayat, tapi tidak berselawat. Solawat itu pelembut kolbu. Orang tidak bersolawat, kolbunya kering, kolbunya keras. Solawat itu membuat kolbu bercahaya, karena Al-Quran itu turun kepada yang disolawatkan. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak Quran? Nggak diturunkan Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad belum ada, Quran sampai sekarang belum turun, Pak. Iya. Jadi Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad, maka orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, Allah sudah salawat dulu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. An-nabi di situ itu An-Nabi Ahmad. Al-Quran belum diturunkan, Allah sudah berselawat. Al-Quran belum udah diturunkan, orang belum hafal Quran. Sholawat itu sudah ada sebelum hafalan dia. Al-Quran belum diturunkan, Nabi Adam sudah sholawat. Jadi lebih tua mana? Maka sholawat ini bagian dari kalam-kalam Allah. Kalam-kalam Allah sholawat itu. Lalu kita tirukan. Itu bedanya. Ya. Maka orang yang jauh dari sholawat, dia jauh dari yang memegang kunci surga. Yang memegang kunci surga siapa? Mereka tuh lupa dapat hadis bahwasannya Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Kan ada begitu. Akan datang bawa syafaat pada hari kiamat kepada ashabihi. Al-Quran datang. Siapa Al-Quran itu? Aisyah ditanya, apakah akhlak Nabi? Jawaban Aisyah, khuluqul Quran. Fal Quran huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu sebenarnya Nabi Muhammad itu sendiri. Gak ada Nabi Muhammad, gak ada Quran. Apa? Ajaran sesat, Pak? Itu dalilnya masih kurang. Kata Aisyah apa? Khuluquhul Quran.
akhlaknya Nabi Muhammad, sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sifat Qur'ani. Jadi hafal Quran nggak sholawat ke Nabi, hafal Quran nggak maulidan, hafal Quran nggak mengenal Nabi. Aduh, Bapak ini semangat sekali. Sepakat Pak, tapi pewarisnya. Apa kata iblis dulu kepada Adam? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Apa kata malaikat dulu ketika malaikat malaikat Azazil, yaitu yang menjadi iblis. Ketika semua malaikat datang kepadanya minta doa, dia doakan semua malaikat tapi dilupa mendoakan dirinya. Apa kata dia? Hadakumullah. Semoga Allah memberikan kalian hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Maka iblis mendoakan malaikat dapat hidayah, tapi dia sendiri jauh dari hidayah. Maka karakter iblis zaman now sama Pak. Kita didoain, kita aminin Pak, tapi dia lupa mendoakan dirinya sendiri. Iblis ketika diusir, ketika dia dimurkai oleh Allah, dia menyalahkan Allah. Yang disalahkan siapa? Allah. Ya Allah, kan aku begini, engkau juga yang ngatur gitu. Nah, dia menyalahkan dirinya, menyalahkan takdir Allah kepada dirinya. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam ketika ada masalah nyalain siapa? Nyalain dirinya. Inilah perbedaan waladi Adam dengan walad iblis. Walad itu arti walad, bukan kualat Pak. Walad anak keturunan Adam, kalau salah bersama yang dia salahkan dirinya. Kalau walad iblis enggak. Udah jelas dia salah, yang dia salahkan orang lain. Dia cari kambing hitam. Maka sekarang nih coba antar lihat Pak, terjadi bencana. Kata mereka, itu karena kalian tawasulan. Ya, tak terjadi bencana. Apa kata mereka? Karena kalian buat bid'ah di masjid dengan maulid. Ya salam. Maulid itu menyebut nama Nabi. Nyebut nama Nabi, sholawat nggak dari tadi? Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu penolak bala. Jadi yang bikin tolak bala bukan kajian yang begitu, kajian yang ada sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Man shalla alaiya sallallahu alaihi asyara marrat. Udah hafal semua kita dalilnya. Siapa yang sholawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sholawat Allah itu rahmat. 1 sholawat 10 rahmat. Berarti 10 bala tertolak. Maka kalau orang sini nih sholawat semua. Mana sholawat kampung ini corona nggak bisa tembus ke kita Pak. Walaupun dia ada, tapi tidak mempengaruhi hidup kita. Insya Allah. Maka saya berharap teruskan majelis maulid. Bahkan kalau perlu buat maulid tiap bulan. Ya. Yang ada solawat terus. Supaya kita tambah kenal Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu rahmat. Rasulullah itu bukan sesuatu yang menegangkan. Terakhir saya menyebutkan ya. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, kami kalau mendapatkan suatu pengalaman spiritual, kami menganggapnya itu rahmat. Kalau kalian menganggapnya aneh-aneh, kata beliau. Dulu ketika kami makan bersama Nabi, sami'na tasbihat ta'am. Kata Abdullah, kami dengar itu makanan bertasbih. Canggih gak sahabat Rasulullah? Dengar Pak, air tasbih. Udah dapat belum ilmu begitu? Belum ya? Gimana ntar jadi tentara akhir zaman? Sahabat yang bisa berdialog dengan alam itu, mereka yang selamat waktu ketika ada perempuan Yahudi meracuni Nabi. Nabi disalamin oleh daging yang diracuni. Ya Rasulullah, salam alaik, ana masmumah. Bukan masmumah, itu bukan nama itu. Bagus ya namanya, masmumah. Jangan kasih nama anak masmumah. Masmumah itu artinya diracun.
Penting Arab bagus, Tat. Enggak. Jadi itu si daging diracuni oleh perempuan yang menyajikan, mengundang Rasul. Dia pengen uji, kalau ente benar Rasul pasti disapa. Sahabat yang lain ada yang bisa berdialog, bisa mendengarkan salamnya. Daging, ketika mereka mau makan, kedengeran ngucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bukan khurafat, Pak, ini asli. Ini riwayatnya sahih semua. Abdullah bin Mas'ud yang bercerita, kami mendengar tasbihnya. Tapi ketika kejadian di masa yang lain, Nabi Muhammad diundang perempuan yang ingin menguji kerasulan Nabi. Sahabat-sahabat sudah makan. Mereka yang makan tidak pakai bahasa basmalah, mati di tempat. Yang pakai basmalah cuma sakit-sakit perut aja, Pak. Main cerak aja besok. Ya, itulah hebat bismillahnya sahabat Nabi. Kecuali Khalid Al-Walid, kalau dia baca bismillah, tiada satupun yang merusak badannya. Itulah debus Al-Khalidiyah, Thariqat Khalid bin Walid. Itu terjadi ya. Jadi nggak usah khawatir, Pak, biarin aja mereka ya. Kita buat majelis maulid. Siap, Pak pengurus? Pengurus yang baru? Nanti ada Mi'raj, buat lagi. Ada Rojaban, buat lagi. Ada Sya'ban, 15 Sya'ban, buat lagi majelis. Semua majelis itu mengingatkan kita kepada amal-amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan amal NU Muhammadiyah Perti, bukan. Sebelum ada NU Muhammadiyah sudah ada 15 Sya'ban. Di Sya'ban sudah ada sebelum itu. Sebelum semua mazhab sekarang ada, sudah ada. Ya, sebelum ada NU Muhammadiyah, sebelum ada Salafi, sebelum ada Jamaah Tabligh, udah ada belum Maulid Nabi? Udah ada. Yang buat bukan orang Syiah, yang buat Sultan Muzaffar, Salahuddin Al-Ayyubi. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Satu lagi ya, pertanyaannya yang di belakang. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Tadi Pak Ustaz ada menyebut tentang Nur Muhammad, Pak Ustaz. Mohon diberikan penjelasan. Lalu yang kedua, saya pernah dengar ceramah mengenai cara membangkitkan Nur Muhammad. Mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu adalah sesuatu yang membuat kita bisa melihat sekitar. Itu yang disebut nur. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pancaran yang muncul dari ruh Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam belum sudah ada nur Nabi Muhammad. Mana lagi dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Nurnya Allah itu namanya Nur Muhammad. Ya. Lalu apalagi dalilnya bahwa yang awal dicipta Allah Nur Muhammad? Ada, tapi bukan pakai hadis palsu, pakai Quran aja. Pakai Quran cukup. Dalam Al-Quran mirip lafaznya dengan doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Terus di ujungnya wa ana awwalul muslimin. Aku adalah yang pertama muslim. Jadi Nabi Muhammad mengatakan aku yang pertama muslim. Islam, apa arti Islam? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tunduk itu, itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jadi guru-guru kita dari dulu mengatakan inilah dalil di Quran mengenai awalul muslimin. Jadi kita nggak perlu pakai dalil awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir, itu hadisnya dhaif. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kita nggak perlu pakai hadis itu. Kalau bukan karena engkau tidak diciptakanlah alam semesta, kita nggak perlu pakai riwayat itu. Itu riwayat semuanya bermasalah.
kita cukup pakai riwayat yang sahih.